Kalau bicara soal wakil tadi sempat diangkat juga oleh Mas Kodari, siapa yang kemudian menjadi calon Jatim 2-nya yang bisa mendorong suara, mendulang keuntungan bagi calon pasangan tersebut? Sudah ada obrolan lebih jauh ke arah wakil? Begini ya, di antara semua calon yang ada ini kan baru Pak Saipul yang mempunyai tingkat kepastian pasti. Tingkat kepastian pasti apa? Yang jelas. Tingkat kepastian bisa maju sendiri. Karena pasti sudah dapat kendaraan namanya PKB, 20 kursi. Sesuai dengan persyaratan. Sesuai dengan persyaratan. Ya. Jadi kalau kemudian Pak Saifullah Yusuf tuh hari ini udah bicara wakil, itu sudah sangat relevan. Tapi kalau untuk Bu Khofifah, ini kan kendaraan aja belum genep. Golkar itu baru 11 kursi. Katakanlah Nasdem hanya 5 kursi 16, masih kurang 4. Demokrat katanya sudah merapat. Nah, Demokrat kan masih menunggu surat dan tanda tangan daripada Pak SBY kan. Yang namanya pasti itu kan kalau sudah ada tanda tangan. Seperti Pak Karding kemarin 2 hari yang lalu udah tanda tangan. Berarti itu pasti. Nah, kita masih menunggu P3 dan Hanura. Kalau P3 masuk itu pasti. Nah, kalau sudah pasti, misal cepet-cepetan ini antara Demokrat sama P3, baru nanti kita duduk berunding tentang siapa wakil yang pas. Nah, kalau belum itu, kita nggak berani gigi mongso. Kalau kita jodoh-jodohkan, nanti ternyata nggak dapat kendaraan, juga percuma. Nah, karena itu dalam posisi ini kalau kita bicara wakil, kita masih harus wait and see, ingin melihat dan berkomunikasi dengan sesama partai politik yang akan mengusung. Kita sampai hari ini belum ada kepastian partai politik mana yang akan ini. Tetapi yang jelas karena kita ini adalah orang yang duluan mengusung Ibu Khofifah, kita sudah komunikasi minimal dengan Nasdem, kita berkomunikasi dengan Hanura, kita berkomunikasi dengan P3, kita berkomunikasi juga dengan Demokrat. Bahkan kita juga berkomunikasi dengan PKB. Kalau tiba-tiba Pak Saifullah Yusuf nggak ada wakilnya, kita juga ingin berusaha bagaimana menjodohkan antara yang ada itu supaya tidak rame-rame. Tapi wakil-wakil dari Demokrat saya kira akan sangat menarik ya. Karena pertama kursi Demokrat itu besar. Yang kedua Demokrat juga punya kekuatan di daerah Mataraman. Di daerah Mataraman itu kan ada Pacitan. Yang notabene adalah kampung halamannya Pak SBY begitu. Dan memang di Pacitan Demokrat tuh unggul begitu. Jadi saya kira kalau Bu Khofifah ingin menambah suara di luar tadi ide misalnya dari Madura ya, entah itu Pak Mas Duki Baidowi atau ngomong-ngomong Pak Kiai ini adalah orang Madura, tapi bisa juga opsinya adalah dari Demokrat karena dia bisa mengambil porsi dari daerah Mataraman gitu. Jadi di situ PDI Perjuangan tidak akan sendirian, tetapi juga akan direbut oleh suara Demokrat. Jadi tidak harus kemudian juga dari wakil dari NU, bisa juga dari nasionalis. Walaupun menurut saya akan sangat menarik ya kalau Bu Khofifah akan mengambil NU begitu, karena orang NU akan tergoda dan akan melihat lah ini pasangan murni 100% NU begitu. Kalau yang itu paru-paruan, nah kira-kira begitu. Dan itu akan sangat menarik.